We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Mas Fei, seorang pemusik, seorang seniman dari sarjana ekonomi. Wow. Iya. Mas Fei bermusik Eropa tapi masih menulis, kalau bukan kita yang nguri-nguri budaya, warisan leluhur, siapa lagi? Apa yang asik di dalam keduanya ini Mas? Antara musik Eropa dan budaya Nusantara, silakan Mas. Oke Pak, jadi awalnya itu dulu dari kecil saya itu sering dicekoi musik tradisional sama bapak, almarhum bapak saya itu. Jadi saya tuh sampai bosan, bahkan sampai menghindar-hindar. Ngapain tuh katrok menurut saya waktu itu. Tapi seiring perjalanan setelah ya di masa-masa kuliah itu kok ternyata hal-hal yang berbau tradisional itu malah dihargai di luar negeri gitu kan. Akhirnya saya terbentur lagi dengan referensi lama tentang musik tradisional gitu. Saya berupaya menggabungkan lah gitu. Seperti itu Pak. Jadi saya ternyata tidak bisa menghindar dari musik tradisional. Dari siapa Anda tahu kalau orang luar negeri malah menghargai musik tradisional kita, Mas? Dari ini saya melihat beberapa pertunjukan di Jogja waktu saya awal kuliah itu, ternyata kayak musik gamelan itu ada sebuah pertunjukan yang main bule semua. Jadi saya merasa, loh ini kok mereka lebih mahir dibanding kita yang punya kesenian tersebut gitu loh Pak. Merasa tergelitik dengan hal-hal seperti itu saya. Wow, lalu apa yang menggugah Anda sebetulnya? Kalau dari bermusik itu saya kebetulan kenal beberapa orang di Jogja ini yang memang menekuni bidang tradisional secara pakem gitu. Tetapi sangat sulit bagi saya untuk bisa menerima mentah-mentah hal kayak gitu kan. Akhirnya saya berusaha, ini hal yang bagus yang perlu diketahui sama generasi penerus. Tetapi gimana caranya kalau kita secara pakem itu mesti bosan, orang-orang anak-anak muda zaman sekarang nggak akan ada yang mau lah mendengarkan musik seperti itu. Akhirnya saya berusaha mencoba untuk combine dengan musik-musik barat gitu. Ya sampai sekarang masih proses berusaha nge-mix seperti itu Pak. Nah, ayah nyari Anda komposisi ya. Gimana? Ayah Anda itu apa pekerjaannya? Kok bisa mencekoi musik-musik tradisional itu? Bapak saya itu guru SD dulu itu. Almarhum bapak itu guru SD. Tetapi beliau juga ngajarin mocopat kan, kalau guru kelas kan selalu zaman itu diwajibkan bisa mengajari muridnya lagu-lagu mocopat Jawa kan. Saya di daerah sini jadi kan keseniannya Jawa kan. Ya seperti itu. Jadi selain itu artis-artis idola bapak saya itu ya kayak Waljina, kayak Nyi Condro Klukito dan lain-lain itu tiap hari saya dicekokin kayak gitu sampai bosan dulu itu. Itulah Pak penyebabnya Pak. Wow. Oke. Nah, ini ada tulisan dari Mas Fei. Jika kau tanya aku, agamaku apa, tanyakan saja kepada air, pohon, hewan, dan semua penghuni hutan. Agamaku sama dengan mereka ya. Pencerahan dari mana ini Mas Fei?
sangat wow sekali. Tadi saya masukin ke grup itu, mereka wow. Mereka sangat kejut. Iya, Silakan. itu eh, saya itu selain berkesenian, saya juga aktivis lingkungan. Jadi saya suka naik gunung, suka masuk ke hutan gitu. Terus ada keresahan ketika melihat agama-agama, maksud saya lembaga-lembaga agama yang sekarang itu sepertinya jauh dari kata peace gitu loh. Ada aja permasalahan-permasalahan universal yang berkaitan dengan agama itu. Itu membuat saya tergelitik untuk ini. Coba kalau mereka berpikir semua yang ada di dalam hutan itu juga punya Tuhan. Tuhan kita itu sama dengan mereka. Ngapain kita harus berantem untuk hal-hal yang tidak prinsipal gitu. Itulah mengapa muncul tulisan seperti itu. Apa yang Anda rasakan di hutan? Dulu saya awalnya itu masuk ke gunung, naik masuk hutan itu ya karena awalnya lingkungan sih. Lingkungan saya kebetulan banyak mahasiswa pencinta alam gitu. Saya tapi tidak pernah ikut salah satu organisasi mereka, enggak. Cuman kalau mereka ada kegiatan saya kayaknya asik ikut. Lama-lama ketagihan, terus lama-lama menyatu dengan alam. Kadang saya sampai ngobrol sama pohon dan lain seperti itu. Saya berdialog ya kayaknya seperti monolog lah, tetapi sebenarnya saya rasa mereka tahu yang saya katakan gitu. Pohon-pohon itu atau hewan yang ketemu di jalan gitu. Jadi itulah ya saya merasa sedekat itu dengan hutan, dengan gunung. Seperti itu, Pak. Oh. Oke. Nah, Anda rasakan nggak waktu bersama mereka, bersama pohon-pohon, bersama hutan Ya. itu, agama mereka apa, Mas? Agamanya mereka. Ini ngomongin masalah lembaga atau apa, Pak? Kalau pohon. saya Hutan. kalau pohon. Ya. Semua agama di seluruh dunia saya rasa tetap menganggap mereka sebagai makhluk Tuhannya gitu loh. Jadi untuk menyebut mereka agamanya apa ya, menurut saya agamanya universal aja mereka ini. Oke. Lalu Mas V juga menulis, bagaimana mungkin kau menyebut dirimu kekasih gunung, sementara kakimu enggan mendekat, jiwamu enggan mendekat, dan tanganmu tak mau menjamah tiap lekuk tubuhnya. Seperti petapa di hutan yang berbicara tentang cinta yang indah, Adam dan Hawa. Sementara hidupnya seumur hidupnya tak pernah menjalin hubungan dengan lawan jenisnya. Ini sangat-sangat beautiful. Ini tadi saya juga share di grup. Itu sarkas enggak sih, Pak? Ya, it's true. Iya. Apa Ya, yang itu sebaiknya? Ya. Sindiran sebenarnya itu, Pak. Jadi saya lihat fenomena kayak ini. Pernah kan terjadi tren orang-orang itu mengagumi keindahan alam dan lain-lain gitu. Tapi hanya sebatas foto. Mereka datang motret terus pergi, terus mengagumi dengan cara seperti itu. Jadi kalau menurut saya ngapain sih kayak gitu? Kenapa nggak sekalian terjun ke membaur sekalian dengan alamnya gitu loh. Ya hal seperti itu, Pak. Saya menyindir hal seperti itu sebenarnya. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan, Pak? Sebaiknya, maksudnya gimana, Pak? Apa yang bagus harus dilakukan? Menurut saya kayak mau mendekat dengan alam atau tidak, itu pilihan sih, Pak. Kita tidak bisa memaksa orang untuk berpikir seperti saya gitu. Tetapi saya hanya memberi wacana aja kalau pengen ngerti membaur dengan alam seperti apa ya terjun sekalian, nggak usah cari jauh gitu. Atau hal apapun sebenarnya kayak cinta gitu. Ada banyak orang pintar ngomong teori tentang cinta, tapi ternyata kayak si pertapa itu dia jago ngasih tahu orang-orang padahal dia sendiri menderita. Ya seperti itu, Pak. Ya, it's true. Jago teori tapi bukan praktisi seperti itu, Pak. Iya. Harus mempraktekkan sendiri dong. Iya, kalau di Jawa ada ini, Pak, ada falsafah. Jadi
ilmu itu kelakone kanthi laku. Jadi semua ilmu itu bisa didapat karena dijalani. Kalau kita belum menjalani, terus hanya mendengar dari kata orang itu belum ketemu ilmunya. Katanya seperti itu kalau di Jawa. Iya, iya. Api itu kalau diomongkan itu nggak panas, tapi kalau dipegang baru panas, Mas. Gimana dipegang baru panas? Api. Iya, betul. Iya. Kalau udah pernah nyenggol itu baru percaya. Kalau api itu panas. Iya. Mbah Marijan, vulkanik, Merapi, erupsi, sering Anda lakukan, Mas Fei. Ada apa di belakang semangat yang membara ini, Mas? Dari Mbah Marijan dulu. Dari Mbah Marijan dulu. Sebenarnya dulu saya itu orang yang apatis ya, Pak. Saya itu sama Mbah Marijan nggak pernah dekat secara fisik, itu nggak sebenarnya. Karena saya tahu banyak tentang Mbah Marijan setelah meninggal dari orang-orang sekelilingnya gitu. Jadi saya orang apatis awalnya, tetapi begitu Merapi meletus, saya melihat pergerakan masyarakat Jogja itu, ya ampun, itu sesuatu yang menakjubkan. Tanpa ada yang komando itu mereka empatinya begitu besar dengan keadaan tersebut. Bahkan dari luar Jogja itu juga banyak sekali. Terus waktu itu saya yang kebetulan waktu itu masih apatis itu. Ngapain ya mereka? Aku selama ini berarti belum menjadi orang. Aku tuh cuman memikirkan diriku sendiri dan lain-lain lah. Saya hidup dengan egosentris saya seperti itu. Lah, saya tergerak waktu itu, dari situ saya tergerak untuk akhirnya berempati, membaur, akhirnya sampai jadi saudara dengan mereka. Bahkan sampai secara tidak sengaja saya sekarang dekat dengan Mbah Rono, ahli vulkanolog tersebut itu. Ya, karena saya membaur dengan masyarakat Merapi. Seperti itu, Pak. Jadi ya ada kedekatan emosional dengan mereka. Dengan alamnya, dengan warganya. Oke. Itu, Pak. Itu tahun 2010 ya? 2010 saya mulai dekat dengan mereka. Oke. Nah, kalau vulkanik, Mas, erupsi, Merapi, Sinabung dan sebagainya, itu Anda lakukan. Apa yang membuat Anda terkesan dengan gunung-gunung dan ledakan-ledakan itu, Mas? Silakan. Kalau Merapi secara internasional jelas ya, itu salah satu gunung paling aktif di dunia. Jadi karakternya juga unik. Semua ahli vulkanologi dunia itu kalau belum sampai datang ke Merapi itu katanya belum sah, gitu. Versinya mereka itu. Saya ngerti sedikit lah tentang vulkanologi karena kebetulan dekat dengan Mbah Rono itu kan. Nah, banyak ajaran-ajaran Mbah Rono mengenai perilaku gunung. Terus yang lebih penting yang ditekankan Mbah Rono itu bagaimana cara menyelamatkan warga biar mereka paham mau ngapain ketika gunungnya udah mulai ada aktivitas peningkatan vulkanik seperti itu. Lah, terus terjadi lagi Sinabung. Saya dikirim ke Sinabung itu tahun 2013. Di sana saya juga mengamati ternyata beda karakter Sinabung dan karakter Merapi, beda gunungnya. Terus perilaku warganya itu juga sangat jauh berbeda. Warga Merapi itu secara kesiapan lebih mumpuni karena pengalaman erupsi itu kan selalu berulang-ulang, berkala gitu kan. Kalau di Merapi itu, kalau di Sinabung enggak. Sinabung itu udah hampir 1000 tahun itu enggak meletus. Jadi udah berapa keturunan tuh enggak ngalamin gunung meletus di Sinabung. Jadi ketika Sinabung meletus, kaget, warganya enggak ada yang siap. Seperti itu, Pak. Jadi waktu itu saya ditugaskan ke sana hanya sharing. Di sana sharing dengan penduduk, dengan relawan, apa yang harus dilakukan warga erupsi seperti itu, Pak. Oke. Nah, Mas, mungkin kembali ke Mbah Marijan ya. Yeah. Mengapa kok waktu itu beliau stay on di rumahnya, Mas?
ada pernyataannya Mbah Marijan yang ini mengatakan kalau sampai saya turun ketika erupsi terjadi, saya diketawain sama ayam, katanya gitu Mbah Marijan. Jadi beliau kan ditugaskan sama Sultan Sembilan, bapaknya Sultan yang sekarang. Dan kalau di dalam itu apapun perintah rajanya, dia akan teguh memegang itu, Pak. Mau siapapun yang nyuruh dia turun, nggak akan pernah turun. Itu dia menganggap dirinya itu disersi. Ketika erupsi dia malah turun, itu dia menganggap dirinya malah disersi. Seperti itu. Ya itulah simbol kesetiaan yang dia ajarkan seperti itu. Wow. Dan sebenarnya beliau juga nggak ngajarin warga untuk tidak turun, enggak gitu. Tapi ada beberapa warga yang bandel karena Mbah Marijan nggak turun berarti aman. Padahal enggak, beliau udah ngasih tahu yang lain turun semua gitu. Kalian turun semua, biar saya yang di sini. Saya itu tugas gitu. Wow. Itulah yang Nah, sampai sekarang masih naik Merapi, Mas? itu dilarang sekarang. Kan udah zona merah 5 kilo. Ditutup pendakian ke Merapi ditutup. Oh, mau meletus lagi ya? Iya, sekarang sudah beberapa hari ini udah mengeluarkan asap ini sulfatara, terus beberapa bagian puncak udah ada yang terjadi guguran seperti itu. Jadi memang udah dekat waktunya untuk erupsi. Wow. Oke. Nah, Ya. Anda belum menjawab pertanyaan saya, Mas. Yang mana, Pak? Tadi pertanyaan yang tentang apa, geologi ada apa? Bukan. Mengapa kok ya Mbah Marijan Vulkanik Merapi erupsi ini menjadi inspirasi lagu atau sering dilakukan itu? Silakan. Saya bikin komposisi itu karena ya saya ingin berbagi pengalaman perasaan yang saya alamin ketika membaur dengan alam mereka gitu loh. Ada banyak hal besar yang mungkin belum diketahui orang. Jadi saya ingin menularkan, mungkin media saya karena saya musik ya, lewat musik gitu. Seperti itu, Pak. Apa yang hal besar itu apa, Mas? Hal besar itu salah satunya gini. Ini Jogja itu kota relawan terbanyak di se-Asia Tenggara. Itu salah satu hal besar. Jadi hal besar salah satu kepedulian terhadap lingkungan dan kemanusiaannya itu tinggi sekali, Pak. Itu salah satu hal besar yang saya alami, yang saya lihat langsung di sini. Terus persaudaraan yang sangat kuat ketika terjadi sesuatu. Enggak cuma di gunung, di waktu gempa itu juga seperti itu. Bangkitnya lebih cepat karena mereka orangnya selain nerimo tetapi tidak menyerah dengan keadaan seperti itu. Itulah hal-hal besar yang saya tahu di sini. Wow. Nah, Anda sendiri orang Jogja, Mas? Ibu saya orang Jogja, bapak saya orang Kebumen. Jadi, tapi saya tinggal di Jogja. Saya warga Jogja sekarang. Nah, Anda warga Jogja, Mas? Warga Jogja. Oke. Nah, dari kecil juga di Jogja? Kecil saya di Kebumen, karena bapak saya orang Kebumen. Ibu saya orang Jogja asli. Oke. Orang-orang seperti kita tidak pantas mati di tempat tidur. Wow. Optimis. Itu kutipan itu, Pak. Apa? Sebenarnya kutipan itu, Pak. Oke. Itu kalimatnya Suhogi itu, Pak. Suhogi itu yang mencetuskan kalimat itu, terus menginspirasi banyak orang. Dia kan juga aktivis pencinta alam, terus aktivis politik, tapi saya tidak mengikuti pergerakan politiknya. Saya mengikuti penyatuannya dengan alam dan sastranya dia itu menurut saya keren. Nah, ini optimis dan kerja keras yang ada di tulisan ini, Mas. Ya. Pantasnya kita mati di mana, Mas? Iya, itu ngomongin Suhogi sebenarnya. Dia itu menginspirasi orang-orang untuk intinya tuh jangan bermalas-malas, jangan berdiam diri gitu. Itu yang ngomongin kita harus menyibukkan diri untuk hal-hal yang positif. Itu yang saya tangkap ya, Pak. Jadi
orang kayak kita itu nggak pantas mati di tempat tidur. Kita pantasnya ya mati ketika berjuang seperti itu. Jadi itu kiasan Iya, saja ya. Kiasan itu bukan sebenarnya. Saya sering dibully gitu gara-gara ngomong kayak gitu. Nah, mereka ngomong apa? Tak doain lu mati di gunung, gitu dan lain-lain. Sampai sekarang masih naik. Sekarang udah berkurang banyak, lebih ke kesenian. Oke. Nah, musik-musik atau lagu-lagu atau komposisi yang Anda kreasikan itu dapat inspirasinya dari mana, Mas? Saya itu suka ini ya, musik-musik horor, Pak. Musik-musik horor yang berbau mistis kayak gitu. Terus ketika mendengarkan tembang itu saya membayangkan sebuah tembang Jawa kalau dikasih musik mistis kayak apa ya. Ternyata menurut saya ini asik juga nih gitu. Apalagi lirik-liriknya yang lirik Jawa-Jawa kuno yang jarang diketahui orang gitu. Kebetulan saya punya teman yang bisa menyanyikan dan punya koleksi lirik lawas yang tidak populer seperti itu. Itulah saya kayaknya pengen mengemas seperti itu. Nah, itu bentuk tape atau bentuk apa? Piringan hitam? Enggak, itu pakai ini kok. Saya eksperimen masih pakai HP, Pak. Oke, enggak maksudnya tembang-tembang kuno itu tersimpan di mana? Enggak, itu literatur. Jadi kayak manuskrip gitu, literatur. Ada teman yang bisa membuat huruf Latinnya, terus dicoba dibunyikan dengan mocopat gitu, seperti itu. Jadi orang yang nyanyi ya live, bukan nggak ada referensi sebelumnya. Referensinya hanya tulisan, lebih ke tulisan. Nah, manuskrip rontal atau buku, Mas? Itu udah buku sih, seperti itu. Oke. Nah, yang asli ada di Leiden semua itu, Pak, punya kita. Iya. Kapan baliknya itu? Kenapa? Kapan baliknya? Kayaknya di era Jokowi ini ada yang beberapa dikembalikan ke keraton sih. Ada sih beberapa, tapi belum semua. Ada juga yang udah dibentuk jadi soft copy itu PDF seperti itu. Iya. Terus elektroniknya itu udah ada juga. Udah mulai di elektronikan. Nah, Mas, mengapa kok suka yang mistik, yang misterius itu, Mas? Musik-musiknya. Kenapa ya? Mungkin karena lingkungan ya. Saya hidup di lingkungan orang yang memelihara local wisdom itu di lereng Merapi itu. Jadi secara tidak langsung bersinggungan dengan hal-hal seperti itu. Walaupun saya itu tidak peka, tetapi saya bisa merasakan, oh ini sangat kalau orang mendengarkan itu bisa nusuk atau seperti apa gitu. Rasanya seperti itu. Saya hanya merasakan kalau di sana, tetapi tidak bisa yang melihat yang goib atau seperti dukun-dukun itu saya nggak bisa. Atmosfer, Pak. Saya melihat atmosfer mistik. Oke. Nah, mereka masih ritual-ritual Jawa masih kental ya, Mas ya? Udah banyak terkikis sekarang, Pak. Oke. Udah terkikis banyak. Jadi udah hampir punah, menurut saya itu hampir punah. Di lereng Kalau Merapi. nggak ada iya, di lereng Merapi. Kalau nggak diteruskan itu juga saya rasa hilang. Seiring perkembangan zaman itu bakal hilang di tengah jalan. Oke. Nah, Anda nggak terjun sekalian di ritual-ritual itu, Mas? Saya? Iya. Cara ritual saya mungkin beda. Oke. Ya, saya hanya mengamatin dan melihat, oh ini ajarannya yang dari sebelum-sebelumnya. Saya ngamatin, mendeskripsikan, tetapi untuk terjun seperti itu saya merasa belum pantas atau gimana mungkin ya. Mungkin sudah saatnya, Mas. Sudah sepantasnya ini. Ya mungkin saya dengan cara lain mungkin ya. Mungkin memvideokan atau mendokumentarkan
kegiatan seperti itu biar tidak suatu saat hilang itu masih ada referensi. Mungkin saya lebih bergerak ke dokumentasi. Oke, terima kasih Mas atas waktunya.